Baik, Bapak Ibu semua, pertama saya mau bilang ini, saya berdiri di sini berarti saya bukan yang tahu segalanya. Jadi saya mengajar bukan karena saya tahu segalanya, tapi juga sebenarnya dari pengalaman menulis. Dan karena dari pengalaman itu, maka bagian pertama ini, kemarin saya diskusi dengan Mas Willy, bagian pertama ini saya ingin mendengarkan apa yang sudah terjadi, apa yang sudah dialami, pengalaman para penulis-penulis renungan. Karena saya mendapat info dulu juga pernah ada pembekalan. Sehingga saya tahu sudah sejauh mana kita melaksanakan itu dan apa yang sudah kita terima. Tentu ada yang baru, tapi ada juga yang sudah lama. Jadi ini untuk saling melengkapi. Jadi sebelum saya minum kopi, saya minta Bapak Ibu membuat kopi dulu. Ya, ya. Bapak Ibu membuat kopi supaya saya bisa minum. Nah, itu sehingga kesempatan pertama ini ada Pak Willy, ada Pak Man yang juga menulis, Pak Wasno, Ibu Loren, siapa lagi yang selalu saya koreksi, Ibu Yusi juga pernah menulis, Bu ya, Bu ya pokoknya Bu Anik juga. Nah, ini kan dokumen hidup. Ya, kalau dokumen tertulis itu yang ditulis oleh gereja di buku-buku tebal banyak-banyak, tetapi dokumen hidup yang ada di tengah-tengah kita itu juga menginspirasi. Sehingga saya ingin mendengar dulu apa yang pernah dialami, ditulis, kesulitannya apa. Nah, teristimewa kesulitannya apa, dan ketika menemukan kesulitan itu, solusi yang diambil itu apa. Sehingga itu juga melengkapi dan saling memberi informasi kepada teman-teman kita, supaya nanti dalam perjalanan kita ketika menulis renungan, oh dulu teman saya pernah ngalamin, dia lakukan ini. Nah, itu dulu. Nah, saya persilakan. Bebas berekspresi. Monggo, Pak Wasno. Di sini saya belajar dan belajar. Untuk menulis renungan ini bagi saya itu refleksi yang bagi saya untuk menumbuh kembangkan iman saya. Bagaimana yang saya lakukan adalah pertama saya baca dulu, saya berdoa, saya baca untuk yang diambil biasanya mingguan kan itu. Mingguan. Setelah itu saya mencari apa sih yang mau Tuhan di dalam bacaan itu, dari perikop apa, ayat yang paling mengena apa. Setelah itu saya tulis, saya bikin prolog atau pembuka dulu apa yang dimau Tuhan lewat ini. Setelah itu ya yang paling saya lakukan adalah sharing, banyak sharing. Saya berani menulis atau bukan terus dengan sharing itu ternyata saya pribadi menemukan menemukan peneguhan, menemukan pesan yang dimau Tuhan, dan itu saya bagi. Walaupun jelek, walaupun tidak manis, walaupun tidak baik, walaupun menyakitkan, tapi saya berani untuk men-sharingkan pengalaman lewat perikop atau ayat yang dalam hal ini bagi saya rema atau ayat emas. Dan di situ tentu pertama bingung tapi dengan berjalannya kita saling, terutama saya dapat bimbingan dari Pak Upi, itu harusnya gini dulu, seperti ini pokoknya tulis aja apa yang mau Tuhan terhadap kamu dan mau disampaikan terhadap pembaca atau pembaca ya, saat ini pembaca bukan pemirsa, pembaca. Dan ternyata intinya adalah apa yang dimau Tuhan itu kita sampaikan dengan bahasa kita. Mungkin kalau ada, ya makanya ada editor itu memang perlu sekali. Dan saya bersyukur bisa untuk menjadi ajang untuk pertama menumbuh kembangkan
Terima kasih. Jadi tadi kita mendengar pengalaman Pak Wasno, menulis itu tidak sulit. Ya, menulis renungan itu tidak sulit. Lalu yang kedua, ternyata ada kesulitan ternyata ya. Ternyata ada kesulitan, tapi ternyata ada teman. Jadi ada kesulitan, solusinya tanya sama yang lebih ngerti. Ya, berarti sudah ada satu hal yang menarik yang kita temukan. Dan yang disampaikan dalam renungan itu adalah pengalaman. Berarti renungan itu pertama saya merenung untuk diri saya sendiri. Dan karena itu bagi saya ternyata ini kok menarik ya, maka saya membagi. Dong apa orang? Jadi itu yang sering terjadi ya. Ibu Loren mau, ya saya tunjuk aja. Monggo Bu Loren. Silakan. Matur nuwun. Sebelum saya tunjuk ternyata Ibu Yosi sudah angkat tangan. Apakah takut karena saya tunjuk nanti mending duluan angkat tangan ya? Silakan. Oh ya. Malam. Jadi malu-malu ini.
Terima kasih, Bu Yusri. Sering orang berpikir begini, ada yang punya pengalaman. Romo, kira-kira nanti kalau saya menulis renungan, gagasan teologi apa yang harus saya pakai? Waduh, pertanyaan berat. Saya kalau mendapat pertanyaan gitu, ini pertanyaan berat. Gagasan teologi apa yang saya pakai? Kalau itu Bapak Ibu kalau pas nulis renungan terus tiba-tiba ada yang baca ini Mas Willy punya renungan. Mas Willy ini gagasan teologi apa yang dipakai? Mas Willy mau jawab apa itu? Pusing kan ya? Kalau ditanya gitu pusing kan ya? Tapi sadar apa enggak di renungan itu ada gagasan teologinya? Yang selalu ditulis oleh kita itu ada gagasan teologinya. Ada enggak? Ada. Ada ya? Ada. Bingung kan ya, tanya gagasan teologi apalagi ini ya gitu. Jadi sebenarnya kalau saya membaca renungan semenjak saya di sini ya, dari 2020 itu Agustus sampai sekarang. Terakhir kemarin tulisannya Bu Yusi ya. Terakhir kemarin. Nah, apa sih gagasan teologi dalam sebuah renungan? Nah itu kan kita langsung, aduh pasti ini berat, tapi ternyata sederhana. Gagasan teologi itu apa sebenarnya? Kalau saya menjelaskan kepada kita itu, sederhana gagasan teologi itu. Teologi itu bukan soal kita berbicara yang mengawan-awan gitu ya, sesuatu yang sulit digapai. Teologi itu adalah Allah yang berbicara kepada kita. Allah yang memperkenalkan dirinya kepada kita. Allah yang memperkenalkan diri itu, dia perkenalkan dirinya sebagai seorang Bapa yang mana? Bapa yang baik, gagasan teologi. Bapa yang Maha Rahim, itu gagasan teologi. Bapa yang mengasihi, itu gagasan teologi. Bapa yang mengampuni, itu gagasan teologi. Bapa yang menuntun, itu gagasan teologinya. Jadi kalau orang tanya tentang teologi, kita jawab, teologi itu adalah Allah yang sedang memperkenalkan dan berbicara tentang dirinya kepada kita. Jangan kita berpikir, saya sedang mencari gagasan teologi, saya mau ingin mencari menggapai Allah itu kayak mana ya? Nggak dapat. Yang sederhana itu. Dan itu selalu ada di semua renungan yang ditulis, yang saya baca sampai hari ini, sampai terakhir. Jadi makanya tadi saya bilang, menulis renungan itu mudah. Yang berat itu nulis skripsi. Nulis skripsi atau tesis itu berat, tapi nulis renungan itu mudah. Mengapa mudah? Itu sharing teman-teman tadi. Karena itu refleksi tentang apa yang saya alami, berdasarkan teks kitab suci yang saya baca. Tentu yang kita refleksikan itu tidak boleh berdasarkan hal-hal di luar kitab suci. Jadi patokan kita, kitab suci. Itu utama. Santo Agustinus mengatakan tole et lege, bahasa Latin, tole. Tole itu bahasa Latinnya dari tolere. Tole itu kata perintah. Legere, membaca. Angkat dan baca. Baru kita bisa merenungkan dan menulis. Bapak Ibu tahu saya biasa dapat inspirasi kitab suci itu kalau membaca, dapatnya di mana? Saat mandi. Saat mandi. Mandi karena itu waktu yang orang lain tidak bisa ambil dari kita. Waktu yang orang lain tidak bisa ambil dari kita. Itu waktu pribadi benar itu, ya. Jadi saat diguyur air hujan itu sambil mencari inspirasi pengalaman hidup begitu ya. Oh, kayaknya ini. Jadi Tuhan itu, saya mau bilang, dan nasihat uskup saya kepada saya itu benar, yang saya pernah khotbahkan di gereja. Pastoranmu ada di atas ketinting. Ketinting, tahu ketinting nggak ya? Tahu ya? Kalau tidak tahu nanti cari sendiri. Perahu kecil yang kami pakai untuk pelayanan ke pedalaman Kalimantan. Mesinnya 20 PK. 12 PK. Pastoranmu di atas ketinting. Dan sering kita menemukan Tuhan Allah itu tidak di pastoran yang mewah, indah, kamar ber-AC, macam-macam gitu ya.
Tapi kita sering menemukan Tuhan dalam perjalanan. Kita sering menemukan Tuhan pada saat kita bekerja. Dan saat orang bekerja itulah Yesus memanggil murid-muridnya. Petrus ini, waktu itu Petrus sedang bekerja. Dia menemukan Tuhan ketika dia sedang bekerja. Ngeri ya. Sadar apa enggak sadar, kita semua ditangkap Tuhan saat kita bekerja. Nah itu. Sehingga renungan pertama-tama itu bermakna untuk saya. Baru saya bagi ke orang lain. Karena itu akan hidup. Seperti kata Ibu Yosi, nanti 10 tahun datang lagi dibuka. Buka orang baca, feel yang sama akan dirasa di 10 tahun akan datang. Karena itu hidup. Renungan itu ada jiwanya. Kita membaca renungan yang berasal dari pengalaman dan hati, berbeda dengan renungan yang berasal dari pikiran. Sama aja, kalau umat mendengarkan saya khotbah, nanti langsung, oh ini Romo khotbah dari pikiran. Itu bisa, karena saat umat mengatakan begitu, saya bilang iya. Karena mungkin persiapan saya kurang. Ada yang pernah tanya, Romo kapan siap khotbahnya itu? Saya bilang, nanti 2 minggu berkhotbah itu, bacanya 2 minggu itu sudah saya baca sekarang. Jadi tidak nunda nanti, oh besok mau berkhotbah, baru baca Injil hari ini. Ya, mandi 2-3 kali tidak dapat. Ya, dari jauh hari ya gitu. Sehingga pengalaman kita itu padat. Dia tidak terpecah-pecah. Nah, saya ingin membagi sedikit keterangan atau informasi bagi kita tentang menulis renungan ini dan tata caranya bagi yang baru bisa belajar, yang sudah lama itu juga menjadi pelengkap tambahan. Terima kasih, itu sharing pengalamannya. Kopinya terima kasih ya, sudah. Menulis renungan. Ini yang tadi saya katakan. Menulis renungan itu tidaklah sulit, bahkan paling mudah. Paling mudah. Ketimbang saya disuruh menulis skripsi atau apa gitu. Karena ini langsung menyangkut tentang apa yang kita hidupi, yang tadi saya jelaskan. Ini bagian pengantar aja. Renungan hanyalah sebuah pendapat penulis dengan cara mengeksegese sebuah ayat atau perikop, disimpulkan, lalu direfleksikan dalam konteks kehidupan kita sehari-hari. Yang tadi sudah dijelaskan, diseringkan teman-teman. Ini kata eksegese ini mengerikan ya. Apalagi ini ya. Ini apa lagi nih eksegese? Apa ini? Ini sejenis makhluk hidup apa ini nanti? Ya. Dengan merefleksikan ayat-ayat ke dalam konteks kehidupan kita sehari-hari, maka akan membuat sebuah renungan menjadi hidup. Yang tadi dikatakan, bisa hidup sampai 10 tahun renungan itu ya. Bisa tulis buku, Bu Loren. Kumpul-kumpul semua bisa jadi buku. Dan bermanfaat bagi para penikmat renungan. Para penikmat kopi ya. Nah ini. Apa yang teman-teman seringkan tadi itu, ini. Eksegese ini apa ya? Eksegese itu ilmu tafsir kitab suci. Ya. Maka saya berharap nanti kalau sekolah kitab suci yang semua penulis renungan ini ikut. Biar tahu eksegese. Contoh saja eksegese. Tapi kita tidak akan membahas tentang eksegese. Eksegese ini akan kita ganti dengan hal lain. Mari Ibu Sus. Nah, ada macam-macam renungan yang kita tulis. Jadi nanti kita bisa melihat, berarti selama ini tuh saya itu nulis renungan itu masuk dalam kelompok yang mana yang saya tulis selama ini. Ya. Yang pertama ini, renungan topikal atau secara topik atau tematik secara tematik. Itu renungan yang dilakukan secara topik yang bagian-bagian utamanya diambil dari topik atau pokoknya, lepas dari teks. Contoh, misalnya bacaan tentang anak yang hilang. Ya, teksnya kan tentang anak yang hilang.
Tapi topik yang kita bahas adalah Bapa yang baik hati. Contoh ya. Nah, kalau kita perhatikan misa tentang Bapa yang baik hati itu, homili saya pada hari Sabtu ya. Nah, hari Sabtu itu, mana saya kembalikan dulu. Homili saya hari Sabtu itu lebih banyak berhubungan dengan ini. Eksegese. Karena apa? Saya menjelaskan kata per kata, bagian per bagian tentang apa yang dilakukan oleh Bapa yang baik hati itu kepada anaknya. Dia menyambut, dia memeluk, dia mengenakan pakaian, mengenakan cincin, mengenakan sepatu, dan membuat pesta. Itu contoh eksegese. Nah, kalau belajar eksegese ini mengandaikan kita mengerti bahasa Ibrani dan Yunani. Karena bahasa asli yang diterjemahkan dalam kitab suci kita itu bahasa terjemahan bebas. Kadang tidak sesuai dengan bahasa asli Yunani dan Ibrani yang tertulis dari kitab asli kitab suci itu. Aramaik, Ibrani, dan Yunani. Nah, kita tidak perlu belajar eksegese. Eksegese itu kita ganti dengan deskripsi pengalaman kita. Ya. Oke. Nah, ini topik. Jadi, ulasan mengandalkan arti yang sama dan mendukung topik utama yang diambil dari ayat-ayat kitab, baik dalam satu kitab maupun dari kitab yang berbeda. Ya. Misalnya kisah tentang anak yang hilang. 2 orang anak, satu tinggal di rumah, satu menghilang, lalu balik kembali lagi. Tapi kita jangan lupa bahwa anak yang hilang itu dua-duanya ini. Bukan cuma satu yang pergi dari rumah. Dua-dua yang hilang. Yang satu hilang karena apa? Karena dia merasa selama dia hidup dengan bapaknya, dia tidak merasa memiliki apa yang dimiliki oleh bapaknya. Dan dia malah justru menuntut bapaknya melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh bapaknya kepada adiknya. Menuntut bapaknya, tolonglah sembelilah itu kambing apa lembu jantan. Padahal itu milik dia. Kapanpun dia sembeli, silakan. Gitu. Tapi ternyata dia juga memiliki pandangan dan pikiran yang sama seperti anak yang hilang. Jadi anak yang hilang itu bukan yang menghilang aja, tapi yang tinggal di rumah itu juga dia menghilang. Itu eksegese. Ya. Nah, topik kita ini renungan secara topik, secara tema. Itu dia mungkin kalau lihat di teks kitab suci, kisah anak yang hilang. Tapi topik yang kita bahas adalah Bapa yang Maha Baik. Oke. Renungan tekstual. Ini yang untuk kita tidak usah. Berat untuk kita. Tapi ada yang mau mencoba, monggo. Nggak apa-apa. Suatu renungan yang bagian utamanya diperoleh dari satu teks yang terdiri dari satu bagian Alkitab yang pendek. Setiap bagian ini dipakai satu garis sasaran dan teks memberikan tema renungan itu. Jadi renungan tekstual ini mengandalkan pada eksegese kata per kata, bukan kalimat per kalimat. Nah ini kelasnya sudah di atas kita. Jadi ketika kalau kita dengar kemarin homili saya di minggu kemarin ini tentang posisi tubuh Yesus yang penuh simbolik. Ya, saat dia menunduk, dia menulis, lalu kembali berdiri. Nah, itu adalah eksegese. Simbol dia menduduk, simbol dia menulis, simbol dia berdiri, itu juga eksegese. Oke. Nah, ini tekstual. Kami dulu waktu belajar kitab suci di seminari itu, tekstual ini kalau kita menulis tentang satu perikop saja, atau satu ayat, atau katakanlah 2 ayat lah. Semua kata itu, bukunya tebal segini, disusun tinggi, waktu kita duduk nggak kelihatan kita duduk di belakang. Karena kita harus
menelaah kata per kata, simbol per simbol, ini apa maksudnya. Karena ketika penulis kitab suci itu menulis kitab suci, itu ditujukan kepada orang tertentu, masa tertentu, dengan perilaku hidup tertentu. Sehingga direfleksikan itu dengan simbol-simbol yang tidak kelihatan dan nampak dalam kitab suci. Tetapi itu bisa ditelaah. Susah juga jadi romo ya, belajarnya macam-macam. Ya, ya, semacam begitu. Jadi semacam kemarin saya dalam khotbah anak yang hilang. Anak itu makan makanan babi, ya, ingin mengisi perutnya dengan makanan babi. Dalam tradisi Yahudi, babi itu binatang yang sangat rendah. Jadi ketika orang Yahudi berbicara tentang anak itu pergi mengisi perutnya dengan makanan babi, itu berarti ketika orang berdosa itu dia sudah tidak punya harkat martabat manusia lagi. Ya. Jadi ketika kita berdosa itu kita memang sungguh-sungguh hamba dosa. Dan betapa hinanya kita itu membuat Yesus mesti datang supaya kita jangan sama dengan seekor babi. Itu sangat simbolik. Ngeri juga ya. Kalau tulisan luas, itu nanti tidak selesai, panjang. Sehingga juga termasuk kalau kita menulis renungan, itu minimal ya, orang membacanya itu tidak boleh lebih dari 5 menit. Kalau lebih dari 5 menit, orang sudah malas baca. Termasuk ketika khotbah lebih dari 5 sampai lebih dari 10 menit. Kalau khotbah lebih dari 10 menit, orang sudah tidur. Dan saya kadang-kadang rasa bersyukur juga di rumah orang nggak bisa tidur karena banyak pikiran. Karena saya berkhotbah orang tidur, waduh saya senang sekali. Karena memberi kesempatan dia bisa tidur dengan nyenyak di gereja. Ya. Nah ini itu menyehatkan dia. Kalau dia pulang rumah dia sakit, kalau datang ke gereja dia sembuh. Ya, itu tekstual. Nah, tekstual ini ilmunya lebih tinggi lagi. Saya dulu tidak lulus beberapa kali ini ilmu teks eksegese ini. Tapi karena mau jadi romo, jadi belajar terus sampai lulus. Oke, yang ketiga. Renungan ekspositori. Apalagi itu? Itu adalah suatu renungan di mana satu bagian Alkitab yang pendek atau panjang diartikan dalam hubungan dengan satu tema atau pokok. Bagian terbesar materi renungan diambil langsung dari nas Alkitab tersebut. Dan kerangkanya terdiri dari serangkaian ide yang diuraikan secara bertahap dan berpangkal pada satu ide utama. Expository. Ini contohnya macam begini. Saya menelaah tentang satu pokok atau perikop dalam Injil Matius, ya, misalnya. Alkitab yang panjang atau pendek. Tetapi pokok itu, misalnya pokok tentang pohon ara, ya, pohon ara yang dikutuk Yesus. Ya. Dia lewat, dia mau ambil makan buah dari pohon ara itu, tapi pohon ara itu tidak berbuah. Tapi dia bilang kamu selesai hidupmu. Ya. Lalu dia pergi, dia balik lagi, lalu murid-muridnya bilang sudah kering. Itu satu teks. Teks yang lain, ketika seorang tuan ingin mencari buah ara di kebunnya, tetapi dia tidak dapat. Tapi tukang kebun itu mengatakan, beri saya waktu 1 tahun, saya akan merawat. Barangkali dia akan berbuah, kalau tidak nanti saya tebang. Itu contoh ya. Ini ada keterkaitan pesan antara satu teks dengan teks yang lain. Itu yang disebut expository. Atau misalnya anak yang hilang tadi ya, 2 bersaudara. Dengan 2 anak yang satu bapaknya bilang, pergi tolong kerja di kebun. Dia bilang ya, tapi tidak pergi kerja. Yang satunya bilang tidak, tapi dia pergi. Jadi kalau kita membaca terus kitab suci, kita akan menemukan, oh ternyata itu ya. Oh ketika kita mengatakan, oh ternyata itu,
Kita harus menyadari dan mengakui sebenar-benarnya memang Roh Kudus menuntun kita untuk memahami apa yang ingin disampaikan oleh sabda Tuhan. Maka selalu ketika kita menulis renungan, kita selalu membuka doa, minta pertolongan Roh Kudus. Sama seperti kalau Bapak Ibu perhatikan dalam perayaan misa, kalau Romo Manto sebelum baca kitab suci, Injil, dia mengarah ke tabernakel sambil nunduk ya. Nah, nanti kalau saya ngadap, ada kemana saya? Altar ya. Saya ngadap altar, nunduk. Itu kami berdoa, doa batin. Ya Tuhan, semoga aku pantas mewartakan sabdamu. Itu doa batin yang selalu diucapkan imam sebelum membaca Injil. Nah, itu. Jadi keterkaitan satu pokok dengan pokok yang lain dengan satu ide utama, misalnya tadi tentang pohon ara. Nah, pohon ara itu yang pertama yang tadi dikatakan di teks yang saya sebut Yesus mengutuk, itu ketika sebenarnya dalam konteks dia berbicara tentang kalau orang berdosa tidak bertobat, maka dia akan mati. Maka ketika murid-murid melihat, wah kalau begini bahaya, maka orang harus segera bertobat. Begitu juga di sisi lain, Tuhan tolong saya nanti saya 1 tahun, saya akan merawat. Itu juga mau mengartikan bahwa Tuhan tidak sejahat itu. Dia memberi waktu, kesempatan kedua untuk orang berubah. Dan biasanya kesempatan dari Tuhan itu tidak terbatas. Paham ya? Nah, ternyata kita belajar kitab suci menarik ya. Menarik, sangat menarik. Jadi orang yang tidak mau baca kitab suci itu rugi. Rugi. Ini. Jadi ini 3 macam renungan. Dan kita itu ada di yang pertama tadi. Topikal dan tematik. Kita ada di sini. Tapi ada yang ingin bergerak kedua dan ketiga, monggo. Caranya bagaimana? Tanya kepada orang yang lebih tahu. Atau belajar, mulai belajar. Ini bahasa Ibrani kayak mana ya? Ya. Mulai belajar tulisan Ibrani dan Aram. Atau Yunani. Nah, bisa. Tidak ada yang tidak mungkin. Apalagi? Oke, sekarang kita masuk kepada teknisnya. Teknis penulisan. Ada teman-teman sudah sharing, sudah mengalami ketika menemukan kesulitan, ada solusi yang didapat. Nah, saya membagi berdasarkan apa yang saya alami. Jadi waktu sekolah waktu masih di seminari, itu kami tiap hari memang mesti bikin renungan. Karena mesti jadi evaluasi. Nanti tiap hari Minggu, nanti dikumpulkan, dibaca oleh pastor, pembimbing, lalu ada yang kalau, kan renungan kami mesti tulis tangan, tidak boleh ketik. Jadi ada yang masuk, pastornya, krek, buang di tempat sampah. Itu berarti dia tulis dari sini. Hanya dari pikiran. Nah, ada. Dan itu sering terjadi, itu biasa. Hal yang biasa. Ini kita mulai menulis renungan, seperti tadi teman-teman sharing, tentu kita harus baca kitab suci. Tidak mungkin kita menulis renungan tanpa baca kitab suci. Atau tanpa kita, bacaan minggu depan apa ya? Tanya sama teman. Bacaan tentang anak yang hilang. Saya pernah baca. Lalu saya mulai menulis. Saya rasa itu kurang bagus. Karena dengan tahu saja kitab suci bahwa ada kisah itu, tanpa membaca, itu beda renungan, rasanya beda. Karena apa? Saat kita membaca, saat itu pula batin kita mulai seperti 2 murid Emmaus yang bergejolak ketika dijelaskan kitab suci sama Yesus.
Jadi saat kita membaca kitab suci itu seluruh diri kita tercurah di situ. Hati, pikiran semua bisa jadi lemas juga kita ya. Karena kalau kita sampai pada tingkat kontemplasi, kontemplasi itu berarti kita membawa diri kita seolah-olah kita ada dalam peristiwa itu. Dan kita bisa merasakan, kita bisa melihat, dan mungkin juga terseduh-seduh. Ya. Bu Sus kemarin menangis karena saya menyanyi lagu Hanya Debulah Aku, itu berarti masuk dalam suasana batin yang memang saya perlu bertobat segera, kalau tidak kita seperti pohon ara yang dikutuk Tuhan Yesus. Misalnya ya. Nah, jadi ketika kita mau menulis kitab suci, kita memang harus membaca. Dan saya menganjurkan jangan. Karena nanti yang kita tulis pasti beda dengan kalau kita baca. Itu sudah pasti. Ayat bacaan ini digunakan sebagai dasar pembahasan renungan yang hendak dibahas. Ayat bacaan ini lebih dari satu perikop, tapi bisa juga beberapa ayat dari perikop atau kitab yang berlainan. Hal ini tergantung pada sasaran yang hendak kita tuju. Jadi saat kita mau menulis, saat kita membaca kitab suci, setelah selesai kita merenungkan, kita juga berpikir tentang tujuan saya menulis renungan ini apa. Dan saya kalau menulis renungan, misalnya kita di Santo Yosef, akan diposting di website siapa-siapa yang baca. Siapa-siapa yang baca. Dan kalau kita tahu, oh pembaca saya adalah Mas Willy, pembaca saya adalah Ibu Anik misalnya, pembaca saya adalah Mama-Mama Legio, berarti bagaimana saya harus membahasakan renungan saya. Tadi teman-teman sharing. Jadi kita bisa membahasakannya bahasa yang bisa ditangkap oleh orang lain. Jadi jangan kita pakai. Hari ini eksegese kitab suci berbicara tentang, waduh, Mama Legio langsung tuyeng. Contoh ya. Jadi kita harus tahu tujuan. Kepada siapa renungan kita ini kita tulis, kepada siapa pembaca kita, tingkatan usianya berapa, latar belakangnya apa, sehingga sampai dalam arti apa yang kita tulis itu maksudnya supaya orang tangkap pesannya. Bukan hanya untuk kita, sudah untuk kita, sekarang saya bagi supaya orang tangkap pesannya. Oke. Yang kedua, satu renungan pasti ada pendahuluan, isi, penutup. Nah, itu sudah strukturnya sudah paten, sudah seperti itu. Nah, pendahuluan renungan, pembukaan renungan ini bisa dibuka dengan ilustrasi, pendapat seorang, peristiwa, peribahasa, atau sebuah ayat, bahkan sepenggal perikop, panjangnya lebih dari 10% atau satu alinea. Kalau Bu Loren tadi itu dengan nyanyi, ya, dengan nyanyi, misalnya, contoh. Jadi ini bisa kisah atau apapun yang ada keterkaitan hubungannya dengan perikop itu, dan kita tahu kisah ini kita mau arahkan dia untuk menyampaikan apa. Nah, itu bagian pendahuluan. Lalu kita membangkitkan dalam diri kita pertanyaan-pertanyaan juga. Beri 1-2 pertanyaan. Pertanyaan itu berkaitan dengan topik yang dibicarakan. Fungsi pertanyaan ini adalah memperlihatkan adanya persoalan dalam sebuah renungan itu, di mana persoalan ini yang nantinya harus dijawab tuntas. Panjangnya 1 atau 2 alinea, misalnya. Jadi kita bertanya tentang sebuah, misalnya situasi dan kondisi sekarang seperti apa gitu. Kita mengalami negara kita yang mungkin kalau di beberapa tempat toleransi, di beberapa tempat intoleransi, atau di masyarakat tertentu pemimpin negaranya diterima, di masyarakat tertentu tidak diterima. Atau pengalaman di COVID ini ada umat kita yang bisa kita jangkau, ada juga yang tidak bisa kita jangkau. Contoh aja ya. Jadi fungsi pertanyaan ini memperlihatkan ada sebuah persoalan dan kita ingin menjawab dalam kita punya renungan. Pertanyaan ini juga berfungsi untuk supaya kita ada di dalam koridor, tidak melebar kemana-mana tulisan renungan kita, terus kita tidak tahu nanti penutupnya di mana. Sama dengan
Romo yang berkhotbah panjang lebar, dia juga sudah bingung mau selesai bagaimana, ini jamnya mesti jam persembahan, tidak selesai, sudah jam persembahan, akhirnya dia pura-pura sakit perut ke belakang dulu. Habis itu khotbahnya selesai karena dia sakit perut, contoh ya. Ada juga itu, saya kasih contoh tapi karena memang itu ada. Ya, jadi pertanyaan itu memberi koridor bagi kita untuk kita menulis sampai pada fokus dan pesan apa yang ingin kita sampaikan. Uraian atau eksegese ini penting. Uraian ini penting, tapi saya tidak menganjurkan Bapak Ibu untuk bereksegese ya, yang ini. Yang ini tidak, kita uraian. Jadi di sini saya memberi tanda, membedakan. Melakukan eksegese ayat baik secara perkata-perkata maupun ayat yang dijadikan ayat bacaan. Biasanya hal ini dibagi menjadi dua bagian, 2-3 butir kecil, di mana setelah membahas butir kecil itu boleh diberi ilustrasi atau tidak sama sekali. Ini tergantung apakah eksegese tersebut sederhana, tidak rumit untuk dipahami. Namun, bila susah untuk dipahami, lebih baik diberi ilustrasi. Maka kita, ilustrasi apa? Ilustrasi adalah pengalaman kita. Nah itu. Pengalaman kita. Atau bisa jadi pengalaman kita bersama orang lain. Atau misalnya, eksegese yang sederhana, misalnya ketika orang berbicara tentang kasih, ya, kata kasih, kita mengerti tentang kata kasih itu apa? Cukup. Kasih itu berarti memberi misalnya. Kasih itu berarti mendengar. Atau kasih itu berarti murah hati, ya itu. Kita bisa mengartikan kata kasih itu dalam beberapa lukisan deskripsi. Nah ini. Dalam eksegese inilah yang menentukan apakah renungan ini mendalam atau tidak. Kalau penguasaan bahasa aslinya yang tadi sudah saya jelaskan. Jadi ini lebih pada eksegese kita yang kuning ini. Nah, di sini orang menemukan feel dari renungan kita di sini. Ini. Maka di situ kan kita tidak lagi menjelaskan dalam renungan itu seperti tadi ditanya, kata ini maksudnya ini, kata ini maksudnya ini. Tapi itu sudah ada di background-nya kita bahwa, oh kalau yang ini pengalaman saya jelaskan seperti ini untuk menjawab dari kata kasih misalnya, contohnya. Berikut. Penutup. Itu menyimpulkan pengalaman atau eksegese kita tadi. Penutup ini menentukan pengembangan refleksi. Jadi dari uraian pengalaman kita menutup dalam 1-2 kalimat, dan 1-2 kalimat ini, nah yang ini yang sering saya temukan ketika membaca renungan dari Bapak Ibu yang menulis, setelah selesai, itu refleksi-refleksi pribadi yang disampaikan. Dan itu menarik. Kita mesti sampai pada refleksi, karena refleksi itu langsung berhubungan dengan banyak orang. Kalau pengalaman tadi itu berhubungan dengan kita, saya. Tapi refleksi itu berhubungan dengan banyak orang. Karena banyak orang itu kita semua punya hati, punya semua akal dan pikiran yang baik untuk mengerti dan memahami Tuhan maunya apa. Maka di sini sering kita, oh iya ya ternyata Tuhan itu baik, itu gagasan teologi. Dan orang mengalami, saya kok rasanya Tuhan itu nggak baik ya, hidup saya kok pedih terus. Nah, misalnya begitu. Bisa juga, tapi dengan renungan dan refleksi kita yang pedih itu bisa menjadi disembuhkan karena oh iya ya, ternyata saya juga punya pengalaman lain, tidak semuanya pedih. Nah, ini emasnya kita ada di sini. Jadi kalau tadi itu di bagian sebelumnya, ini seperti Yesus itu mengobrak-abrik hati dan perasaan 2 murid Emmaus. Dan yang ini seperti nanti adalah, ini refleksi, kita sudah masuk ke refleksi ya. Oh ini refleksi dan apa? Nah ya ini yang terakhir. Refleksi dan aplikasi ini seperti Yesus memberi makan 2 murid Emmaus. Ketika dia duduk di atas meja perjamuan, dan orang Tuhan Yesus ternyata.
hati kita tadi berkobar-kobar, kita sudah punya pikiran dan perasaan, pasti ini dia. Tapi kita tidak meyakinkan. Maka renungan, refleksi, dan aplikasi yang kita tempatkan pada bagian akhir itu sebenarnya kita memberi makan kepada orang lain. Nah, penahanan refleksi sangat penting. Nah, ini hasil eksegesi. Bagi pembaca, hasilnya masih merupakan bahan mentah yang harus kemudian pembaca pelan-pelan. Hasil refleksi ini dijadikan pedoman hidup bagi pembaca. Panjangnya 1 atau 2 alinea. Oke, teman-teman. Saya rasa kayaknya sudah selesai. Ada pertanyaan? Atau ya, monggo Paman. Bapak yang baik. Ya. Ada yang bisa jawab? Bantu jawab? Ada nggak? Para ilmuwan, ada yang bisa bantu jawab? Terima kasih. Untuk kesadaran itu kan tataran pencapaian tertinggi dari kehidupan manusia. Nah, itu tadi gimana? Oke. Ternyata umat kita itu seperti itu loh. Saking pokoknya mlebu Katolik, mlebu Kristen, Baptis, Selamat, mlebu Swarga. Itu yang seperti itu kan. Tetapi di bacaan-bacaan lain itu banyak. Banyak misalnya apa? Batasan-batasan siapa yang tidak mau mengikuti aku, dia tidak layak, tidak bisa masuk surga. Oke. Oh, bantu.
menarik ya. Oke, sudah diskusi kita ini sudah lebih ke eksegese ini. Kita sudah mengarah ke eksegese ini. Ada lagi? Bapa yang maha baik satu sisi, yang selalu menanti. Tapi di sisi lain, ini pohon ara ini. Mati aja lah, tidak memberikan buahnya. Ini dua konteks yang berbeda. Kalau secara eksegese dua konteks yang berbeda. Berbeda karena apa? Yang ini dia berbicara tentang orang yang sudah mendapat kesempatan, sudah kenal, sudah tahu bahwa ikut Yesus itu jalan yang terbaik, tapi tidak mau ikut. Yang sana ini, anak yang hilang ini, juga sebenarnya dia tidak tahu, tetapi nanti ketika dia susah dulu, di kandang babi itu, sadar. Oh, bapak saya punya banyak orang pekerjaan, makanan berlimpah, saya mesti pulang. Tapi, ada tapinya, dia mengatakan, saya tidak mau disebut anak bapak. Saya mau jadi orang upahan bapak saya. Kesadaran tertinggi. Ini kesadaran tinggi. Nah, umat kita ada yang model. Bagaimana kalau kita berkhotbah atau memberikan renungan, itu memang gampang-gampang susah. Gampang-gampang susah. Prinsip saya begini, khotbah, renungan kita itu tidak mengubah orang. Itu harus kita pahami dan pegang. Supaya jangan sampai kita, dan pengajaran kita itu juga belum tentu mengubah orang. Ya, satu. Itu dulu. Pekerjaan kita adalah mengajar, merenung, lalu menyampaikan pengajaran-pengajaran itu pekerjaan kita. Kita hanya alat. Dia sana nanti mau bertobat apa enggak? Sana. Karena kalau kita punya tujuan untuk mengubah orang, ya kita tidak bisa. Yang perlu kita ubah justru kita sendiri. Nah, ini prinsip. Prinsip seorang pewarta dan pengajar itu adalah pengajaran kita itu jangan sampai kita merasa bahwa kita paling berjasa mengubah orang. Nggak boleh. Bahwa dia berubah, kita senang, bersyukur. Dan biarkanlah dia yang bersaksi bahwa ternyata pengajarannya Mas Petrus misalnya itu mengubah hidup saya. Tapi kita juga cuma kita selalu menyadari bahwa kita juga hanya alat. Kita ini alat. Pekerjaan Tuhan yang menyelesaikannya. Maka saya selalu ingat, dan saya dalam beberapa kesempatan saya selalu mengatakan doa yang indah dari Bapak Uskup saat kami tabisan. Diakon maupun imam. Bapak Uskup mendoakan begini, semoga apa yang dimulai dalam dirimu, diselesaikan pula dengan caranya. Itu doa yang sangat indah. Diselesaikan dengan caranya. Apa yang Tuhan mulai dalam dirimu, nanti biarkanlah dia menyelesaikan dengan caranya. Itu mau mengatakan, memang kita menyerahkan diri sesungguhnya. Jangan berpikir tentang sukses, merasul, dan bermisi. Tapi yang paling penting adalah kita konsisten dan setia pada misi dan kerasulan kita. Sudah cukup. Ya, itu yang penting. Itu mesti prinsip. Jangan sampai kita berpikir, saya gagal, orang itu kok pindah ke agama lain. Misalnya begitu, stres bisa seumur hidup. Akhirnya dia merasa gagal, saya pindah saja ikut dengan dia. Maka terjadilah kesuksesan dan keberhasilan. Menurut bisa jadi ya, itu juga ada. Yang saya omong ini pengalaman. Jadi ya, ada orang yang merasa gagal, saya tidak berhasil mengubah dia karena dia pindah ke agama lain. Stres, tidak karu-karuan, akhirnya dia juga pergi ikut itu. Ya itu ya, contoh. Itu mesti begitu. Jadi syukur renungan kita itu bisa menggerakkan hati orang. Itu syukur sekali.
Tapi jangan kita berharap, oh saya kok sudah nulis capek-capek ya. Seminggu bacanya 1 minggu, menulisnya 1 minggu. Masuk ke Pak Upi 1 minggu, Pak Upi kasih tanda merah, belum lagi sampai di Romo rubah lagi judulnya. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus akan menolongmu. Ya, gitu. Memang tidak gampang kita bagaimana menjelaskan Bapa yang Maha Baik kepada orang yang mati tragis. Bapak sayang, kok punya anak. Makanya diambil pulang. Tapi kan dia hidup belum lama. Saya beberapa waktu ini itu, saya mendengarkan orang hampir 2-3-4 jam ya. Anaknya masih muda itu mati muda karena COVID dan mamanya belum bisa terima. Dan itu memang berat. Tidak gampang. Tidak gampang. Tapi saya pikir juga ini bagaimana ya? Saya bisa stres ikut dia juga kalau begini. Artinya kalau saya berpikir, saya harus mengubah dia untuk menerima bahwa anaknya itu Tuhan lebih sayang dengan kalimat yang bagus-bagus. Ya tidak bisa. Maka saya bilang, saya cuma bilang begini, Ibu, kalau mau menangis, menangis saja. Ya. Kalau mau marah, marah saja. Nanti kalau sudah puas menangis dan marah, datang lagi sama saya. Nanti datang lagi sama saya mau dengar ceritanya. Bagaimana marah dan menangisnya itu berlangsung. Iya. Jadi kalau orang yang seperti itu ya penyembuhannya memang penyembuhan batin. Kita tidak boleh berbicara tentang Tuhan yang Maha Baik di kesempatan itu. Iya. Mungkin kalau saya bicara tentang Tuhan yang Maha Baik, dia bilang, iya Romo, pulang dari kamar saya, mungkin dia caci maki saya. Orang ada sedih setengah mati bicara tentang Tuhan yang Maha Baik, anak saya diambil dengan cara begini. Contoh ya. Tidak merasakan. Maka saya bilang, kalau mau menangis, menangis saja. Mau marah-marah saja. Nanti selesai, saya ingin dengar cerita. Itu saya rasa akan menyembuhkan orang. Daripada saya berkhotbah tentang Allah yang Maha Baik. Ya, betul. Waktu COVID yang gelombang kedua itu ya, itu parah-parahnya. Saya tiap hari saya misa peringatan orang 3 hari, 7 hari, 40 hari, di waktu yang sama itu bisa beberapa keluarga Zoom. Yang di Purwokerto sini maupun yang di luar Purwokerto. Ngeri. Tapi saat kita bisa misa untuk mereka, nah itulah orang akan rasa Bapa memang Maha Baik. Karena bisa misa. Saya punya pengalaman, saya itu pengalaman konyol ya. Saya waktu itu masih di Langgur, ada tugas sekolah ke Jakarta. Malam jam 11 saya akan terbang kembali ke Ambon. Jam 7 malam provinsial datang sama saya. Kamu bisa tolong saya? Pastor, apa yang bisa saya tolong? Ini provinsial yang tadi saya tunjuk fotonya sekarang. Bikin misa dulu. Wih, pastor malam saya pulang. Ini mau lawan provinsial, dia pecat saya juga, saya takut juga ini. Ini pemimpin, dia bisa pecat saya, keluar dari tempat tugas, suruh tugas saya di tempat yang lebih jauh lagi, saya pikir. Pastor misa di mana? Rumah duka. Saya lihat jam segini itu Jakarta macetnya minta ampun ya. Jam 7 itu prime time-nya macetnya. Karena rumah kami itu keluar dari rumah itu sudah mobil kayak apa namanya? Ya betul. Saya mau bilang ya, saya pikir jam 11 terbang, saya terlambat. Aduh, saya tidak pulang Maluku, ini bahaya. Saya tidak mau pergi. Ini permintaan misa, ini berhubungan dengan hajat hidup orang banyak, tapi juga berhubungan dengan imamat saya. Aduh, bagaimana? Pastor, nanti saya misa. Saya misa. Jam 7, jam 8, jemputan belum datang. Astaga, mati sudah saya jam 8, ini misa jam berapa? Misa di rumah duka Darmais. Darmais itu Jakarta mana saya nggak ngerti. Sampai jam 8:30 baru orangnya yang jemput tiba. Karena memang macet. Dia bilang, Mas, balap setengah jam. Jadi dia buka peta, setengah jam, balap. Sampai sana saya misa.
saya itu merasa sungguh, kalau saya tidak hadir, itu pasti keluarga itu akan lebih hancur. Saya misa ternyata yang meninggal itu adalah, memang ini kenalan provinsial saya, tapi provinsial itu dia jarang sekali menerima pelayanan misa. Ini bukan karena dia tidak mau melayani, tapi supaya tidak ada konflik kepentingan. Sana, tapi kita minta provinsial layani misa di sini, dia nggak mau. Nah, provinsial MSC ini kan orang pentingnya MSC sama dengan uskup di Jakarta, jadi kita jaga dia. Jadi tokoh yang Katolik hanya dia sendiri, dan seluruh keluarganya yang lain bukan Katolik, dan dia cuma ditemani oleh keponakannya, satu orang yang Katolik. Misa itu nggak sampai setengah jam, karena mau menyanyi tidak ada yang bisa menyanyi, Bu Ani. Yang Katolik cuma, jadi semua didaraskan. Jadi betapa Tuhan mengatur supaya saya itu pulang malam itu. Jadi misa itu begitu mengalir cepat, dan ketika saya tiba itu ponakannya itu menangisnya tidak karu-karuan, karena dia merasa sungguh memang Tuhan itu baik, karena romonya datang misa untuk tantenya ini. Lalu saya misa selesai, saya menghibur 1-2 kata, tapi pikiran saya pesawat. Batik sudah mau terbang ini. Lalu akhirnya saya selesai misa, dan kadang-kadang pengalaman yang seperti itu, ya sebenarnya Tuhan mengatakan, kadang-kadang di luar pikiran dan istilahnya ya, di luar jangkauan pikiran kita. Tapi itu seolah-olah sudah dia atur begitu caranya, dan kita bisa. Tapi parahnya lagi pas putar pulang, orang supir lain yang nganter. Romo, tempat tinggalnya di mana? Di Hasim Asari, Provinsialat, di daerah Harmoni. Daerah mana itu ya? Aduh, cilaka. Ya, waktu itu belum ada, belum rame-rame Google Map itu. Saya bilang cilaka sudah ini. Saya langsung telepon salah satu umat yang saya kenal. Ini telepon, saya kasih ke supir, tolong pandu ini supir sampai di tempat tujuan saya. Saya sampai provinsial sudah berdiri tunggu saya. Dia sudah turunin saya punya tas dari kamar saya, taruh di ruang tamu. Supir sudah siap untuk ngantar saya ke bandara. Saya cium tangannya, saya menangis, saya pergi. Saya bilang, aduh ini bagaimana ya? Jadi kadang-kadang saya cuma mengatakan, kadang-kadang apa yang kita pikirkan itu belum tentu terjadi seperti itu. Belum tentu terjadi seperti itu. Yang saya pikirkan, saya pasti alamat terlambat. Jadi supir yang antar saya itu dari rumah sampai ke bandara itu biasanya ditempuh dengan 1 jam lebih. Hari itu cuma mungkin 30 lebih. Di tol itu dia terbang. Panggilan terakhir kepada saudara Yohanes Emmanuel. Saya lari. Orang sudah nunggu lama, tinggal saya saja. Karena waktu itu sudah boleh, check-in online ya. Harus check-in online kan berarti punya kesempatan terbang. Panggilan. Masuk bandara, masuk pesawat, saya pasang muka papan aja. Orang marah apa terserah lah. Pokoknya taruh tas, duduk, topi tutup, berangkat. Jadi semacam sesuatu yang mungkin rasa kita itu kayaknya sulit ya. Tuhan punya pekerjaan. Tuhan punya pekerjaan. Nah ini kita bicara kitab suci, tapi sudah sampai bicara apa ini ya? Nah itu. Ya silakan. Oh itu berarti ngomong ya. Ya betul. Gini, kita mau mengajar, kita mau berkhotbah, kita mau video apapun itu, harus kita bikin teksnya. Nggak boleh tiba-tiba langsung kita ngomong aja ya. Kecuali seorang orator yang memang sudah
sudah terbiasa kalau dia ngomong itu bisa semuanya jadi gitu ya. Tapi kita sebagai pemula atau orang yang sedang belajar dan terus belajar, belum mahir, sebaiknya semuanya ditekskan. Kalau Bapak Ibu lihat saya khotbah di sana seperti tidak pakai teks, itu saya sudah tekskan semua. Ya. Jadi sudah saya catat poin-poin apa yang menjadi pokok permenungan. Nah, slide berikut yang ingin saya sampaikan ini. Masih boleh lanjut apa? Tunggu lagi. Sudah jam 9. Oke, memang tadi saya katakan kalau orang membaca renungan, ya paslah 5 menit ya. 5 menit itu 1 halaman lebih sedikit. 1,5 halaman lah, 1,5 halaman lebih sedikit. Pengalaman saya ketika di seminari, kami punya buku renungan Percikan Hati. Ya, Percikan Hati itu strukturnya sama. Pembuka penutup dengan karakter 300 kata. 300 kata. 300 kata cuma sedikit begini ya. Karena buku renungannya kecil ya. Sehingga di situ tidak diungkapkan tentang apa yang saya bilang tadi, eksegese. Ya. Jadi renungan kita kalau berisi eksegese itu penjelasannya akan panjang. Maka eksegese tadi saya katakan itu sudah ada di sini. Yang ingin kita sampaikan, yang ingin kita uraikan adalah pengalaman hidup kita. Kemudian pengalaman hidup kita itu kita sajikan di atas meja makan dalam bentuk refleksi dan aplikasi. Iya. Nah, kalau kita kelas begini jelasin teori, nggak apa-apa, sebagai bekal bagi kita untuk menulis. Tapi ketika kita menulis renungan untuk orang baca, itu maka kita tadi tujuannya untuk apa, kepada siapa, umurnya berapa, kalau orang yang seperti ini bahasa saya pakai seperti apa, itu Pak Upi sudah pengalaman mengedit tulisan-tulisan dari teman-teman. Jadi menemukan makna itu gampang. Karena kita tidak bereksegese. Tapi bahwa gagasan teologinya itu tetap ada di refleksi dan aplikasi itu, bahwa gagasan teologi itu bukan teologi yang tinggi-tinggi, tapi seperti yang tadi saya sampaikan, teologi itu Allah yang berbicara kepada kita, memperkenalkan dirinya, saya maha baik, saya maha rahim, saya maha pengampun, dan maha-maha yang lainnya. Bukan mahar ya, maha. Gitu. Ya? Jam 9. Selesai? Oke. Saya kembalikan. Ya, nanti. Ya. Memang bacaan semua yang kita baca itu pertama ya, bacaan yang kita baca tiap minggu, lalu dikelompokkan dalam tahun A, tahun B, tahun C, maksudnya hanya satu, supaya dalam 3 tahun umat itu mendengar seluruh isi kitab suci. Maka setiap minggu itu bacaannya, itu mereka yang ahli-ahli kitab suci dan liturgi itu menempatkan bacaan-bacaan yang kira-kira pertama, kedua, dan bacaan Injil itu punya hubungan. Tapi ada juga yang memang tidak punya hubungan. Itu masuk expository. Jadi ada yang punya hubungan, tapi juga ada yang tidak punya hubungan. Tetapi paling sering bacaan pertama dan bacaan Injil itu pasti terkait. Karena bacaan
pertama itu kan selalu dari perjanjian lama. Karena perjanjian lama itu mempersiapkan perjanjian baru. Jadi selalu ada keterkaitan, karena tokoh yang dibicarakan di perjanjian lama, itu semuanya, mau raja-raja apa semua itu nanti arahnya kepada Yesus. Itu pasti terkait. Bacaan pertama dan bacaan Injil. Nah, yang terkait itu minggu kemarin, ini minggu kelima itu tentang, kalau dengarkan khotbah saya, itu semuanya terkait. Bacaan pertama tentang Tuhan bilang, lupakan saja yang sudah-sudah. Saya buka jalan baru, beri kamu sungai, air. Paulus mengatakan, dulu saya jahat, tapi saya meninggalkan ini. Nah, itu sama aja, sama. Jadi ada keterkaitan. Meninggalkan yang ini, saya ingin hidup baru karena perkenalan saya dengan Tuhan yang lain-lain itu saya anggap sia-sia karena tujuan hidup saya Yesus saja. Begitu juga dengan perempuan yang kedapatan bersinah, Tuhan mengatakan kepada orang Farisi, siapa yang tidak berdosa, lempar batu, itu mengajak mereka di satu sisi melihat bahwa kita semua berdosa, di sisi lain mengatakan kepada wanita yang berdosa ini, berdiri, berangkat. Pergi, berarti apa? Lihat ke depan. Ketika kita berbicara tentang pergi dan berangkat, berarti kita lihatnya ke depan. Itu juga model eksegese yang sederhana. Ketika Yesus berdiri, itu menyatakan penghormatan dan penghargaannya kepada Farisi dan orang berdosa, tetapi juga mengatakan memberi arah baru kepada orang Farisi dan wanita berdosa itu untuk melihat harapan. Harapan itu adalah pertobatan. Contoh ya. Jadi tidak semua memang ada keterkaitan. Saya juga kadang-kadang sulit menemukan keterkaitan. Makanya saya kadang-kadang Injil aja lah. Kadang-kadang kaitkan dengan bacaan pertama, bacaan kedua. Ya. Oke, Injil aja cukup. Injil aja cukup. Ya. Memang yang selama ini itu Injil yang selalu direnungkan. Enggak apa-apa. Begitu. Ada lagi yang bingung atau jelas apa semakin kaos? Ada mungkin bertanya tadi yang lagi mikir, Romo dari tadi ngomong apa ya, saya nggak paham ya. Nggak usah dipahami, yang penting ada yang nyanto, syukur. Belum nyanto nanti saya pastikan nanti kalau belum nyanto nanti 1-2 bulan berikut setelah membaca kitab suci, oh Romo ngomong itu maksudnya ini. Saya yakin, pasti itu. Oke? Ya, fix jam 9. Saya kembalikan ke Mas Willy. Boleh? Jadi kita latihan menulis renungan, jadi kita bisa melihat, jadi kita bisa belajar satu sama lain. Tentu masing-masing punya gaya bahasa berbeda, tetapi nanti aplikasi, refleksi dan aplikasinya itu bisa kita belajar sama-sama. Bisa dijadwalkan, jadi kapan pertemuannya itu, dan siapa saja boleh memilih perikop apapun yang boleh dipakai untuk menulis, dan hari pertemuan itu bisa dipresentasikan, 1-2 orang kita belajar. Oke. Mungkin nanti saya informasi lebih lanjut, saya informasikan di grup supaya lebih jelasnya untuk pertemuannya kapan dan sudah siap dengan pertemuan masing-masing. Ya. Nanti saya share juga materi dari Romo itu. Jadi sebelum kita tutup acara ini, kita berdoa agar kita apa yang kita peroleh bisa terkapal dalam hati kita dan kita berikan pada sama kita. Dalam
Tuhan beserta kita. Semoga kita sekalian, keluarga kita, perjalanan pulang dan istirahat kita malam hari ini senantiasa dijaga dan dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Selamat malam, terima kasih.